One, two, three. Hai, welcome back to this channel di Nonton Bareng. Siapa yang tidak kenal dengan Al Ghazali atau yang akrab disapa Al ini? Putra pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianty tersebut tidak hanya mahir bermusik, tetapi juga piawai dalam urusan akting. Buktinya, ia sudah membintangi beberapa judul film dengan berbagai genre. Aktor kelahiran 1 September 1997 ini tampaknya tidak mau membatasi kemampuannya dalam hal akting. Ia tercatat pernah bermain di film action, drama romantis, bahkan film horor. Kalau kamu penasaran dengan penampilan dan kualitas akting Al, berikut ini beberapa rekomendasi film yang telah dibintangi Al Ghazali. Simak terus ya videonya. Yang pertama ada film Dignitate. Alfie yang diperankan oleh Al Ghazali dan Alana yang diperankan oleh aktris Caitlin Halderman adalah teman satu kelas yang selalu saja berdebat. Tetapi perlahan-lahan muncul rasa saling peduli di antara keduanya. Konflik mulai meruncing ketika orang dari masa lalu Alana kembali muncul. Yang paling mengejutkan lagi, orang tersebut ternyata masih ada hubungannya dengan Alfie. Dalam film ini, Al Ghazali harus tampil sebagai Alfie dan memerankan seorang remaja laki-laki berkarakter, dingin dan keras kepala. Sekilas, Alfie tampak seperti murid laki-laki yang arogan, menyebalkan dan tidak bersahabat. Tetapi di balik itu semua, Alfie sebenarnya punya hati yang lembut dan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Film yang selanjutnya yaitu Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Film ini diadaptasi dari cerita Wattpad karangan penulis Arumi. Ceritanya tentang seorang gadis SMA bernama Sienna yang diperankan oleh aktris Natasha Wilona yang memiliki kemampuan untuk melihat kematian orang lain setelah mengalami mati suri. Kehidupan Sienna pun kini dipenuhi dengan teror dan ia merasa sangat tidak nyaman dengan penglihatannya tersebut. Di film horor ini, Al Ghazali kebagian peran sebagai Brahma, seorang kakak kelas yang disukai Sienna. Brahma punya karakter yang cool dan kalem. Ia juga tertarik dengan Sienna dan berusaha mendekati gadis tersebut. Meski demikian, Brahma termasuk tokoh yang punya takdir buruk. Terbukti ketika Sienna bisa melihat pertanda bahwa ajal Brahma semakin dekat. Film yang selanjutnya yaitu 13 The Haunted. Sekelompok anak muda berniat membuat vlog untuk mengalahkan The Jackal, dua vlogger horor yang sempat mengacaukan pesta mereka. Garin yang diperankan oleh aktris Andy Arfian punya ide untuk membuat video horor dan datang ke tempat mistis yang belum pernah didatangi The Jackal. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Pulau Ayunan yang terkenal angker. Al Ghazali sendiri berperan sebagai Rama, remaja laki-laki yang dijuluki Mr. Perfect oleh teman-temannya. Bukan tanpa alasan, julukan tersebut memang sesuai dengan sosok Rama yang terlihat memiliki segalanya. Rama digambarkan sebagai pemuda yang punya wajah tampan, materi berlebih, bahkan memiliki seorang kekasih yang cantik bernama Chelsea, yang diperankan oleh aktris. Film yang selanjutnya yaitu Kembalinya Anak Iblis. Sequel dari 13 The Haunted ini mengisahkan Rama yang diperankan oleh Al Ghazali dan beberapa temannya yang kembali ke Pulau Ayunan untuk memulangkan arwah yang selama ini meneror mereka, sekaligus menemukan mayat dua teman mereka yang tewas di film pertama. Akan tetapi, Rama dan kawan-kawannya justru kembali mendapatkan teror yang lebih mengerikan. Di film ini, Al Ghazali masih dipercaya untuk memerankan tokoh Rama, si Mr. Perfect yang hampir punya segalanya. Namun sedikit berbeda dengan film 13 The Haunted, Rama di sini tak lagi digambarkan sebagai pemuda yang penuh kegembiraan, tapi justru sebaliknya. Sepulang dari Pulau Ayunan, Rama kerap bermimpi buruk. Semuanya disebabkan karena sang adik menghilang di Pulau Ayunan dan kekasihnya mengalami gangguan mental. Film yang selanjutnya yaitu LDR. Carrie yang diperankan oleh aktris Mentari Demarel, gadis yang tergila-gila dengan cerita Romeo dan Juliet ini, pergi ke Italia untuk mencari sosok Romeo-nya sendiri. Ia lalu bertemu dengan Demas, yang diperankan oleh aktor Verrell Bramasta, pemuda yang sedang patah hati setelah diputus oleh pacarnya yang bernama Alexa. Hubungan Carrie dan Demas pun semakin dekat, tapi Paul yang diperankan oleh Al Ghazali juga muncul dan mencuri perhatian Carrie. Di film ini, Al Ghazali masih berusia sekitar 18 tahun, tetapi ia sudah dipercaya untuk memerankan sosok Paul yang berprofesi sebagai seorang penulis novel ternama. Paul memiliki karakter yang terkesan cuek, sinis, dan cool, sehingga sangat cocok diperankan oleh Al Ghazali yang memang memiliki image seperti itu di dunia nyata.
Paul sendiri adalah adik dari Demas, namun ia memiliki hubungan yang kurang akur dengan sang kakak. Hal ini disebabkan karena Demas menganggap Paul sebagai kambing hitam yang menyebabkan hubungannya dengan Alexa menjadi retak. Tidak hanya kepada Demas, Paul juga menunjukkan sikap sinis pada Carrie di awal-awal pertemuan mereka. Film yang selanjutnya yaitu Where Is My Romeo atau LDR Part 2. Film ini masih melanjutkan kisah film LDR yang rilis di tahun yang sama. Carrie yang sudah berniat move on dari Demas bersikukuh kalau ia tidak akan jatuh cinta pada Paul yang memiliki pandangan berbeda tentang cinta. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan Carrie mulai luluh pada Paul. Masih seperti di film pertama, Al-Ghazali tetap menjadi pemeran Paul, si penulis novel yang memiliki karismanya sendiri. Akan tetapi, dibandingkan di film LDR, karakter Paul sedikit mengalami perubahan. Paul yang awalnya terkesan dingin dan sinis berubah menjadi lebih hangat, manis, dan perhatian. Al-Ghazali sendiri tetap bisa memerankan Paul versi ini dengan cukup baik. Perubahan karakter Paul juga bukan tanpa alasan. Selain karena pengaruh perasaan Paul terhadap Carrie, tokoh Paul sebenarnya memang bukan tipe orang yang sinis dan dingin. Ada alasan tersendiri kenapa ia bersikap seperti itu, terutama kepada kakaknya. Hal ini terungkap di akhir film dan Demas sendiri mengakui kalau Paul sebenarnya adalah adik yang sangat baik dan perhatian. Film yang selanjutnya yaitu Runaway. Film ini menceritakan Tala yang diperankan oleh aktris Shashana Safira yang hidup terlunta di Hong Kong bersama sang ibu. Tala menjadi pencopet sempat mencuri dompet milik Musa yang diperankan oleh Al-Ghazali. Insiden tersebut rupanya justru mendekatkan keduanya. Namun, Tala dan Musa yang memiliki perbedaan latar belakang langsung menyadari kalau mereka tidak akan bisa bersama. Runaway merupakan film pertama Al-Ghazali. Aktor yang sebelumnya dikenal sebagai musisi ini berperan sebagai Musa, putra satu-satunya dari pengusaha kaya bernama Surya Jatmoko, yang diperankan oleh aktor Reza Hetapi. Musa berada di Hong Kong karena ikut dengan sang ayah yang sedang memperluas bisnisnya ke wilayah tersebut. Musa sendiri memiliki hubungan yang kurang akur dengan ayahnya. Sebelum bertemu Tala, Musa merasa hidupnya membosankan dan seperti tidak ada artinya. Dalam film ini pun Musa digambarkan sebagai seorang laki-laki yang pandai berkelahi dan tak kenal takut meskipun harus melawan para gangster. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi film yang dibintangi oleh aktor Al-Ghazali. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai informasi terbaru dan menarik dari channel Nonton Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa.